Selamat pagi Indonesia, puji Tuhan. Selamat pagi Nusantara, apa kabar? Saya berharap kita tetap bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah memulai hari ini dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Allah. Dan ini merupakan renungan kami pagi ini yang keluarga, di mana pentingnya kita bersama dengan Kristus itu. Tema kita hari ini adalah lanjut usia tapi semangat muda. Ya, lanjut usia tapi semangat muda. Saya ambil dalam Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan bersyukur, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Puji nama Tuhan. Hana itu artinya grace, kasih karunia. Kalau dalam bahasa Jepang, Hana itu bunga atau hidung. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Hana ini Alkitab katakan ia sudah sangat tua, 84 tahun. Ya, cukup rentah sebenarnya. Tapi kalau Anda membaca tadi, mengikuti pembacaan tadi, bagaimana keaktifannya di dalam gereja Tuhan, atau bagaimana dia seorang, dikatakan ia seorang yang seorang yang beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Anda bisa bayangkan kalau saat-saat ini ada banyak orang beribadah tapi jarang berdoa, jarang berpuasa. Ya, dan kalau orang diajak beribadah sambil berdoa dan berpuasa, itu sangat sulit. Ya, belum lapar, belum apa, dan sebagainya. Tapi Hana ini tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Allah. Makanya saya katakan tadi temanya adalah lanjut usia tetapi semangat muda. Itu bukan didapat secara kebetulan, bukan. Tapi karena intimnya dia dengan Tuhan dalam ibadahnya, dalam puasanya, dalam doanya, sehingga dia mengalami yang namanya hadirat Allah, kekuatan Tuhan yang terus memperbaharuinya. Bukankah dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Puji nama Tuhan. Jadi Hana yang sudah tua rentah ini tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan karena dia melakukan ibadah, puasa, dan doanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita kan tahu bagaimana ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang mengekspresikan rasa kekaguman kita, rasa cinta kita, rasa kasih kita, rasa ketaatan kita kepada Sang Junjungan kita, kepada Allah Bapa di dalam surga itu, dalam nama Yesus Kristus itu. Ibadah yang disertai dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kapan Anda terakhir menangis di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa perlu terus memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Allah, kekuatan Allah di dalam tubuh kita. Makanya orang berkata kepada saya, kenapa itu Pak rambutnya nggak dicat? Ya, harusnya rambutnya itu dicat supaya agak tampan sedikit. Ya, walaupun saya gini-gini tetap tampan. Puji nama Tuhan. Lalu saya katakan, Anda tahu berapa tahun saya menunggu ini? 56 tahun, ya. Wah, saya sekarang udah 57. Tapi 56 tahun saya menunggu supaya ada putih-putihnya.
Karena Alkitab katakan bahwa dengan jelas dikatakan bahwa ini rambut ini itu mahkota bagi kita. Jadi dalam Amsal itu ya. Jadi Amsal 6 ayat 31 itu. Jadi ini mahkota ini. Jadi jangan malu bahwa kita punya rambut putih, supaya kita tetap bersyukur. Wah, jadi saya belum pernah rambut saya ini mengalami cet-cetan, karena saya tahu Tuhan sudah memberikan saya begitu. Nah, jadi dia berpuasa. Tadi dia beribadah, dia berpuasa. Orang berpuasa itu ya membuka belenggu-belenggu kelaliman dari hatinya, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membuka hatinya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah puasa yang sungguh-sungguh, keluar dari hati, keluar dari kecintaannya kepada Tuhan, membuka belenggu-belenggu dari dirinya sendiri, dan juga mendoakan untuk kebebasan orang-orang lain. Dan luar biasa, itu sebabnya Allah sangat dekat dengan dia. Allah sangat memberikan kekuatan kepada dia. Saya ada seorang di sini yang saya kenal ya. Dia ada usia 84, kalau saya tidak salah ya, 84 tahun sudah. Tapi dia sangat sering memberkati saya, sudah ya ini udah hampir 10 tahun mungkin yang aktif terus memberkati saya. Dan dia sangat cinta Tuhan ya. Dia sangat cinta Tuhan dan puji Tuhan. Dia sangat, kalau ada orang membangun siapapun, gereja apapun itu, dia selalu untuk menyodorkan. Dia tidak bisa bersaksi banyak hal, tetapi dia dengan apa yang dia miliki, dia mengarahkan dirinya, mengarahkan anak-anaknya, cucunya untuk mencintai Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya katakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cinta akan Tuhan, semakin tua semakin gemuk dan diberkati dalam pelataran bait Allah. Dan sampai sekarang dia masih tetap bisa naik sepeda motor dan ya itu luar biasa. Nah, kalau dia bercerita bagaimana pagi-pagi dia datang bersama dengan Allah, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan sesuatu yang ketika COVID dilarang dia ibadah ya, karena sudah tua. Itu dia ungkapkan kerinduan hatinya. Dia bercerita kepada saya bagaimana keinginan saya itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi karena memang situasi pada waktu itu memang tidak diperbolehkan. Tapi setelah dia ungkapkan rasa kerinduannya itu kepada hamba Tuhannya, lalu dia katakan, sudah datang saja beribadah. Dan dia kemudian datang kepada saya lagi bercerita, wih senangnya, terharu, menangis karena cintanya kepada Tuhan. Jadi orang yang kalau dia lanjut usia tapi masih punya semangat muda, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Rohnya terus diperbaharui. Memang fisik ini semakin merosot, tapi batinianya, rohnya itu yang membuat kekuatan yang berlipat-lipat. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga dia berdoa. Jadi orang kalau sudah beribadah, terus kemudian dia berpuasa lalu berdoa. Saya tidak panjang-panjang karena ini merupakan renungan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dia berdoa, kita tahu itu komunikasi kita dengan Allah, menambah keakraban kita dengan Tuhan. Doa itu membuka pintu langit, pintu sorga datang kepada kita. Asal dengan doa iman, doa yang sungguh-sungguh, doa yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Kalau Tuhan, yang tua-tua itu katakan begini, Tuhan beri aku kekuatan, aku mau tetap beribadah kepada Tuhan, aku mau tetap senang bertemu dengan umat Tuhan, aku mau tetap mengekspresikan rasa kagumku di dalam rumah Tuhan. Saya yakin Tuhan akan tetap memberikannya. Tapi ada orang alasan ketuaannya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang karena tuanya tidak mau untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena dia pikir sudah tua, cukup, tidak mau beribadah.
Tapi saya mau katakan, Hana 84 tahun. Kasih karunia yang sesuai dengan namanya itu, atau bunga ya, dalam bahasa Jepang. Puji nama Tuhan. Jadi dia adalah orang yang suka berdoa. Kita tahu bahwa ketika kita membangun intimasi kita kepada Tuhan, dia akan mendekatkan dirinya, kekuatannya akan dianugerahkan kepada kita, memperbaharui sel-sel kita. Walaupun mungkin Anda katakan nggak mungkin, tapi Tuhan memungkinkan segala sesuatu. Itu sebabnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Walaupun Alkitab tidak banyak mencatat tentang si Hana ini, cuma satu kali dalam Lukas ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab ini sangat mengagumkan. Nah, lalu yang kedua yang dilakukan si Hana ini, walau tua tetapi tetap punya semangat muda. Yang kedua adalah dia orang yang suka bersyukur. Bayangkan kalau, Tuhan, aku berterima kasih walaupun aku sudah tua, tapi cintaku pada Tuhan masih tetap bisa aku berikan kepada Tuhan. Aku bersyukur buat masa tuaku. Aku bersyukur buat ini, buat kekuatan, buat kesehatan, buat anugerah. Alkitab tidak mengatakan dia punya anak atau tidak. Tapi sepanjang hidupnya setelah dia menjanda, bayangkan hanya 7 tahun dia bersama dengan suaminya. Setelah itu menjanda. Tapi bukan janda yang genit, bukan janda yang suka menggoda suami-suami orang. Tidak. Tapi betul-betul janda yang hidupnya dikatakan oleh Alkitab berada di dalam rumah Tuhan. Ada dulu di gereja di Sawahan itu 24 jam orang bisa beribadah kepada Tuhan. 24 jam dibuka. Jadi ada penjaga itu, baik wanita baik pria, ada kamar-kamarnya masing-masing untuk berdoa, berpuasa selama 24 jam. Full AC. Ya, tapi sekarang saya nggak tahu apakah masih demikian, tapi saya berharap tetap hal itu terjadi. Nah, jadi wanita ini, Hana ini adalah orang yang suka beribadah, suka berpuasa, suka berdoa, dan suka bersyukur. Wah, apa hati Tuhan nggak senang yang seperti itu? Pastilah senang. Lalu kemudian yang ketiga, ia adalah orang yang suka bersaksi. Bayangkan orang yang dinanti-nanti itu, yaitu Yesus Kristus yang masih berupa bayi. Dia berkata dengan menyaksikan bagaimana bayi ini akan melepaskan orang Israel, yang menanti-nantikan kelepasan. Bahwa Yesus sudah datang, Juru Selamat itu sudah datang, Mesias itu sudah datang. Dia menyaksikan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita orang yang beribadah, orang yang berpuasa, orang yang berdoa, dan kemudian kita juga adalah orang yang suka bersyukur. Saya 1000 kali ucapan syukur saya ini ya, dan 10 kali setiap hari memuji Tuhan. Saya tahu kadang-kala saya gagal mengucapkan syukur 1000 kali itu. Tapi setiap kali saya gagal, pas saya datang biasanya check and recheck itu, rechecknya itu jam 12 malam. Karena saya biasanya tidur di atas jam 12 malam. Jadi sesuatu yang di situ saya kata, ampuni saya gagal kalau hari itu gagal. Tapi saya berupaya untuk terus menyelesaikan ucapan syukur saya itu atau nyanyian 10 itu kepada Tuhan. Jadi kita memang harus punya komitmen dengan Tuhan. Kita harus punya untuk saya kalau berpuasa, saya bersyukur ini hari yang kalau ini tanggal 23 atau 24, maka itu hari yang ke-54. Saya berdoa dan berpuasa. Saya tahu ini nggak mudah, tapi saya tetap mendapat kekuatan dari Tuhan. Belum kapan berakhirnya saya nggak tahu. Tetapi saya tetap mau mengatakan bahwa saya butuh Tuhan, saya butuh urapan Tuhan, saya butuh kuasa Tuhan, saya butuh Dia selama hidup saya ini. Itu saja yang saya katakan kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jelas Tuhan ingin kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jelas Tuhan ingin kita terus mau menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga usia tidak membuat kita terus tidak bisa memproduksi sesuatu. Tapi usia yang tua tetap membuat kita tetap semangat karena kita bergaul karib dengan Tuhan seperti Hana ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan
tua, tetapi tetap semangat, muda karena Tuhan. Kami boleh lanjut usia, tetapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja GP diberkati, Aras Nasional diberkati, sahabat-sahabat kami melayani dimanapun ada, Tuhan memberkati. Yang sakit dalam nama Yesus dengarkan, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh karena Yesus sangat mengasihi engkau. Apapun sakit penyakit, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, semua sakit penyakit telah ditanggung oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami terus bersama dengan Tuhan, biarkan kami melewati hari ini bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, selamat pagi. Yang jangan lupa berjalan bersama dengan Yesus, karena bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kita cakap melewati masa-masa apapun yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya, amin.